Bab 18. Laki-laki yang pegang janji. Kuatkan Ido, Jo. Tawa Joanna terdengar dari seberang sana. Apa kau lupa kalau CCTV di apartemennya Jero sudah kubajak? Aku akan memeriksanya dari sini dan mengirimkan hasilnya padamu. Terima kasih, Jo. Gianni meletakkan ponselnya di atas meja makan. Ia duduk dengan gelisah membayangkan saat ini mungkin Jero sedang bercinta dengan Finley. 15 menit kemudian, Joanna menghubunginya lagi. Gianni dengan tak sabar langsung menerima panggilan video call itu. Gianni, aku sudah melihat CCTV yang ada lobi apartemen Jero. Dia datang ke apartemennya hanya untuk mengganti mobil sedannya dengan mobil Pajero miliknya. Mungkin kau lupa kalau Jero memiliki 2 mobil dan 1 motor sport. Aku akan mengirim 2 alat untuk kau taruh di mobil dan motor Jero yang lain. Setelah Jero pergi, 20 menit kemudian, Finley tiba di sana. Mungkin Finley meminta Jero untuk datang ke apartemen soalnya aku melihat Finley sedang menelepon sambil marah-marah di depan pintu apartemen Jero. Aku sudah meminta Jero untuk mengganti kode masuk ke pintu itu. Berarti Jero memang tak memberitahukannya pada Finley. Sebaiknya kau pergi ke apartemen sekarang karena Jero mungkin akan datang lagi ke sana. Aku melihat Finley masih berdiri di depan pintu. Baiklah, aku akan memesan taksi dan pergi ke sana. Gianni, kursuslah mengemudi agar mempermudahmu untuk pergi ke suatu tempat. Makasih Joanna. Gianni langsung memesan taksi online dan ia mengganti pakaiannya. Celana jeans ketat dan kaos ketat berwarna merah. Ia membawa tas tangan berwarna merah serta sepatu berhak tinggi. Sedikit lipstik ia poleskan ke bibirnya. Saat taksi online datang, Gianni sudah menunggu di depan pagar rumahnya. Gianni tiba di apartemen Jero dengan jantung yang berdetak cepat. Tadi saat ia masih dalam perjalanan, Joanna mengabarkan kalau Jero sudah tiba di apartemen. Mereka berdua terlihat bertengkar lalu kemudian masuk ke dalam apartemen. Dengan tangan yang berkeringat dingin, Gianni menekan 6 angka digital. Pintu terbuka. Ruang tamu kelihatan sepi. Gianni menaiki tangga. Jantungnya semakin berdebar. Keringat dingin membasahi tangannya. Ia melihat pintu sedikit terbuka dan terdengarlah suara Jero dan Gianni yang nampaknya sedang bertengkar. Aku takut kalau kamu akan jatuh cinta pada Gianni. Sudah kukatakan kalau dia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirimu. Lalu mengapa kau tidak mau menyentuhku lagi? Gianni mengintip dari pintu yang terbuka sedikit. Terlihat Finley sedang duduk di pangkuan Jero sambil menyamping. Tangannya melingkar di leher Jero. Karena dia sudah menyentuhku. Gianni mendorong pintu kamar membuat Jero dengan cepat mendorong Finley yang sedang duduk di pangkuannya. Gianni, Finley berteriak kaget sambil membetulkan gaunnya yang sudah terbuka bagian atasnya. Wajah Jero menjadi sangat pucat. Ia tak pernah menyangka kalau Gianni akan datang ke sini. Gianni tersenyum sangat manis. Maaf jika aku mengganggu kemesraan kalian. Namun aku memang harus mengganggunya karena Geronimo adalah suamiku. Aku tak peduli. Jero mencintaiku. Dia terpaksa harus menikah denganmu. Kalau kau sudah tahu yang sebenarnya, maka sebaiknya kau sadar dan segera tinggalkan kami berdua. Finley berkata tegas. Ia melingkarkan tangannya di lengan Jero. Aku pikir kamu adalah lelaki yang bisa dipegang omongannya. Namun ternyata aku salah. Kamu adalah lelaki yang tak pantas untuk dipercayai. Silahkan lanjutkan saja apa yang ingin kalian lakukan. Kau tahu apa yang akan kulakukan untukmu Geronimo Dawson, kata Gianni pelan, tanpa rasa marah namun membuat Jero bagaikan berda di ujung tanduk. Jero tahu bahwa Gianni akan menambah waktu pernikahan mereka dan itu membuat Jero panas dingin. Dia tak mau lebih lama ada dalam ikatan pernikahan ini. Aku tidak mengingkarinya, Gianni. Jero melepaskan tangan Finley yang melingkar di lengannya. Finley terkejut melihat Jero yang menarik tangannya. Jero, protes Finley tanpa bisa menahan genangan air matanya. Maafkan aku sayang. Seperti perkataanku padamu beberapa waktu yang lalu, biarkan aku menjalani pernikahan ini 1 tahun saja. Setelah itu kita akan bersama lagi, kata Jero sedikit berbisik. Ia mencium dahi Finley. Pergilah. Finley menatap Gianni dengan mata yang menyala menahan amarah di dadanya. Kau dengar itu, Gianni?
Hanya 1 tahun saja dan Jero akan kembali menjadi milikku. Aku tak akan pernah peduli dengan kakakmu itu, karena aku memang tak mencintainya, kata Finley lalu segera meninggalkan kamar Jero. Gianni berusaha menahan sakit di hatinya karena membayangkan kakaknya begitu mencintai perempuan Finley. Ingin rasanya Gianni menceritakan semuanya pada kakaknya, namun ia tak ingin kakaknya terluka. Setelah Finley pergi, Gianni menatap Jero yang nampak frustasi duduk di pinggir ranjangnya. Kalau aku tak datang, kakak pasti sudah tidur dengannya kan? Tanya Gianni pelan. Ia tak mau menunjukkan emosinya. Tidak, Gianni. Aku tadi berusaha untuk menolak Finley. Menolak tapi membiarkan Finley duduk di pangkuanmu. Dasar pembohong. Kak, aku nggak main-main dengan semua perjanjian kita. Aku hanya minta setahun untuk menjalani pernikahan ini. Hanya 1 tahun dan setelah itu aku yang akan melepaskan kakak. Aku yang akan mengurus gugatan cerainya supaya kakak tak dimarahi oleh Papa Denny dan Mama Sinta. Gianni, kamu kan belum pernah jatuh cinta, jadi kamu tak tahu bagaimana sakitnya menahan diri dari wanita yang aku cintai. Aku mencintai Finley, makanya sangat sulit bagiku melepaskan diri darinya. Kalau begitu, jual apartemen ini. Apa? Bawa semua barang, mobil, motor, baju-baju kakak ke rumah yang dibelikan papa dan mama. Tapi, kakak dapat membeli apartemen lagi jika kita sudah bercerai. Hanya hal itu yang bisa meyakinkan aku kalau kakak sungguh-sungguh dengan perjanjian kita. Aku menyukai apartemen ini. Sewakan saja apartemen ini pada Beryl, sepupu kakak. Ia mengatakan padaku kalau dia sedang mencari apartemen karena akan membuka bisnisnya di sini. Kau ketemu Beryl lagi? Tanya Jero terkejut. Kami saling teleponan karena akan membangun sebuah usaha. Kakak lupa, usaha rumah bordil. Bukan urusanmu, Kak. Gianni menatap sekeliling kamar Geronimo. Ia tahu kamar ini menjadi saksi percintaan Jero dan Finley. Makanya Jero harus dijauhkan dari apartemen ini. Aku pulang dulu, Kak. Besok, aku dan Mama Sinta akan ke sini untuk membereskan barang-barangmu. Aku harap kakak menjadi lelaki yang bisa memegang janjinya. Bye. Gianni langsung melangkah meninggalkan kamar Jero. Jero mengacak rambutnya asal. Ia memang tak ada niat bertemu Finley malam ini karena akan bersenang-senang dengan Frankie dan Beryl. Namun saat mendengar Finley meneleponnya sambil marah-marah, Jero tak tega membiarkannya sendiri di depan pintu apartemen. Makanya Jero datang ke sini untuk menenangkan Finley. Membuang Finley begitu saja dalam hidupnya adalah sesuatu yang tak mudah. Finley adalah cinta pertamanya. Jero tahu apa yang ia dan Finley lakukan adalah suatu dosa yang besar. Jero memang sudah pernah menjauh selama 3 tahun di Sydney. Namun ia kembali berhubungan dengan Finley karena tak kuat menahan pesona Finley yang begitu kuat mengikat hatinya. Perjanjian yang dibuatnya dengan Gianni memang sungguh-sungguh diucapkannya. Jero akan menahan diri untuk tidak tidur dengan Finley walaupun ia tak bisa menahan diri untuk ketemu dengan Finley karena rasa sayang yang dimilikinya. Entah apa yang akan terjadi setelah pernikahannya dengan Gianni selesai, Jero belum memikirkannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun Jero belum juga kembali. GPS yang ada di ponselnya menunjukkan kalau Jero sedang ada di klub malam milik Frankie. Gianni menunggu sambil tiduran di sofa. Saat ia hampir tertidur, telepon rumah berbunyi. Selamat malam Nyonya Dawson. Di sini ada teman Nyonya namanya Tuan Frankie. Ia mengantar Tuan Jero yang mabuk, kata penjaga gerbang masuk perumahan. Silahkan masuk, Pak. Tak lama kemudian, Gianni membuka pagar dengan remote yang ada. Mobil Frankie masuk. Gianni membantu Frankie membopong tubuh Geronimo yang kelihatan tak berdaya karena mabuk. Ia bahkan muntah saat diturunkan dari mobil. Maaf Gianni, aku tak bisa mencegah Jero untuk minum. Aku sendiri bingung dengan dia. Sudah sangat lama ia tidak mabuk, kata Frankie lalu membaringkan tubuh Jero di atas tempat tidurnya. Makasih sudah mengantarnya, Kak. Aku bisa meninggalkannya di sini, tanya Frankie. Dia aman bersamaku. Gianni mengantarkan Frankie lalu menutup kembali pintu pagar dan pintu rumah. Setelah itu ia kembali naik ke kamar Jero, membuka kemeja yang dipakai Jero, juga dengan celana jeans yang dikenakannya. Perlahan Gianni membersihkan tubuh Jero dengan handuk dan air hangat,
Setelah selesai, Giani memakaikan piyama Jero. Jero membuka matanya secara perlahan. "Hai cantik, siapa namamu?" Giani tak menjawab. Ia terus memasang kancing piyama Jero. "Hei, jangan goda aku. Aku ini sudah punya istri. Dia selalu menggodaku dengan baju seksinya. Sebenarnya aku ingin sekali menyentuhnya. Tapi dia bukan tipeku. Aku bingung." Giani hanya menggelengkan kepalanya melihat Jero bicara terus namun matanya kembali tertutup. Giani memasang AC yang ada sehingga Jero dapat tidur nyenyak. Ia segera membawa baju Jero ke bawah, mematikan semua lampu dan menuju ke kamarnya. Setidaknya Giani bisa tidur nyenyak karena Jero sudah ada di rumah.